Halo? Halo, kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini saya perbesar, kelihatan nggak? Metode citasi saja tulisannya. Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, jadi ini maksud saya, metode citasi ini tinggal kalian baca karena kemarin sudah kita bicarakan pada waktu cara mengutip kan si siapa Del Sica-nya kemarin kan menggunakan macam-macam, ada APA dan sebagainya, ya. Dan ini adalah Harvard. Nah, bagaimana secara Harvard sebetulnya mudah, kalian tinggal baca saja. Ini ada panduannya ya, panduan dan ada contohnya ini. Ini slide-nya bergeser kelihatan ya? Iya, Pak. Oke ya, nanti tinggal Kelihatan, kalian Pak. baca ini. Jadi saya rasa itu sudah ini. Ada satu tadi yang disebut mesti cari jurnal bermutu. Ya, cari jurnal bermutu itu kita mesti cari. Saya mesti buka dulu ini. Ya, sebentar ya, saya buka dulu. Oke ya, saya buka ininya dikit lo ya, ininya. Nah, ini kelihatan nggak? Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Halo? Tidak, Pak. Enggak ya? Oh, yang mana ini? Kalau kita mesti ganti dulu ini. Oh, oke. Kita lihat ini, kita coba share ya. Yang kelihatan sama kalian layarnya apa sekarang? Dirgahayu. Dirgahayu, Pak. Oke. Ini ya, Dirgahayu ya, Kemerdekaan Iya, Pak. Republik Indonesia ke-75 ya. Sekarang kelihatan enggak layarnya bergeser? Iya, kelihatan, Pak. Oke, bergeser ya. Nah, ini Sinta ini adalah buatan Indonesia ya. Scientific Index ya, Scientific Index Indonesia ini ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini saya perbesar coba ya. Nah, ini ya, ada Garuda, ada Sinta, ada Rani, ada Ide Menulis, ada Arjuna. Semuanya ini nama-nama dari pewayangan. Sinta ini untuk dosen. Rama ini mahasiswa ya. Repositori akademik mahasiswa ya. Jadi semua karya tulis mahasiswa masuk di sini. Jadi kalau sekarang mau kopi-kopi, mau nyuri-nyuri, akan ketahuan tuh lah. Karena ya kalau sekarang nggak ketahuan nggak apa-apa. Nanti kan itu waktu itu dikirim kopinya ke perpustakaan, skripsinya, PL-nya. Nah, kan diminta soft kopinya sekarang.
Nah, itu dimasukkan di Rama. Sudah lulus, lagi enak-enak pegawai, muncul pemberitahuan dari Rama. Si A, skripsinya plagiat. Nah, cabut ijazahnya ya. Jadi itu mesti hati-hati. Nah, Sinta ini, ya Sinta ini ada hal yang kalian lihat. Ada tulisan sources di sini baca ya, sources. Yang saya lihat, saya tandai sekarang, kuning. Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Nah, ini ada jurnal ya. Ada jurnal, ada buku, ada intellectual property right, hak intelektual, ada penelitian, ada pengabdian. Nah, kita klik ini jurnal karena saya mau di dalam kita penelitian ataupun skripsi kita pakai jurnal ya. Nah, ini jurnal kalau kita klik ya. Ini tambah waktu dikit tidak apa-apa ya karena terlambat jadi kita masuk. Nah, ini kelihatan ya. Ini ada 4.984 jurnal. Ya. Kelihatan 4984-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, nah, Pak. Nah, kemudian di sini ada S1, S2, S3, S4, S5, S6. Ini bukan sarjana ya. S2 ini strata, ini enggak. Bukan juga tipe HP ya. Tapi ini adalah tipe jenis akreditasi jurnal. Yang S1 ini ya, yang warna hijau, ini yang paling tinggi. Yang paling kanan S6 merah ini atau kemerahan ya, oranye tua ya. Ini adalah yang akreditasinya paling rendah. Di bawah S6 ada S7, Pak. Ada yang S7 belum terakreditasi artinya. Ya. Nah, kita mau yang kalian kutip adalah S3 ke atas. Pak, S4, Pak. Ya, sudahlah, boleh S4 ya, tapi S5 sama S6 tidak boleh dirujuk di dalam mata kuliah ini. Ya. S1 ya, S4 kalau bisa seminimal mungkin ya. Bolehlah S4 tapi maksimum 20% ya. Yang lainnya 80%-nya S1, S2, S3 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada nama-nama jurnal. Ya. Nama-nama jurnal ini jurnal-jurnal yang hebat-hebat ini S1 ya. Nah, boleh kita lihat ini terindeks di Scopus ya, ada lagi indeks internasional dan ada Garuda. Garuda ini gerbang. Garuda itu gerbang rujukan data ya. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi kalau kita mencari jurnalnya kita jurnal kita lah. Apa ya? Apa jurnalnya? Teknik pertanian kita cari. Teknik pertanian. Ada nggak jurnal teknik pertanian? Oh, ada ya. Ada. Nih ya, kita lihat. Nih, ada beberapa. Ini S3. Nah, teknik pertanian dari Unsyah ya. Unsyah. Kemudian ini ada Unila, S3 juga. Ya. S4. Nih ini ya, Udayana S4. S5. Nggak boleh S5. Jadi yang dengan teknik pertanian saja ada yang bisa kita pakai, ada 3 jurnal. Ya, boleh diklik ini ya, diklik ini langsung ke jurnal yang kita klik aja ya. Kita klik ke kanan. Nah, ini ya, jurnal beta biosistem dan teknik pertanian. Ini Udayana. Nah, ini ada judul-judul jurnalnya. Ya, yang bisa kita rujuk atau kita langsung masuk ke ini ada tulisan website ya. Kita bisa klik di sini. Ya, kita bisa langsung ke website jurnalnya untuk mencari jurnal. Kelihatan ini ya. Jurnal betanya. Halo? Iya, Pak. Nah, ya. Jadi bisa langsung ke sana. Kalau kita klik di sini ada website ini sebelah kiri. Nah, ini bisa langsung ke sana. Ya, bisa kita cari ini. Ya. Kemudian ada lagi yang tentang teknik pertanian disebut keteknikan. Nah, keteknikan pertanian. Keteknikan pertanian. Klik cari. Ya. Nah, ini ada
Ada 2 ya. JTEP itu S2. Jurnal Keteknikan Pertanian IPB. Ini ada lagi. Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem S4 Brawijaya. Ya. Terus Pak, jadi berapa? Baru 5, Pak. Oke, kita cari teknologi pertanian. Teknologi pertanian. Ya. Nah, ya. Ini ada ya. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Biasanya suka campur-campur. Isinya ada teknik pertanian, ada THP, ada ilmu pangan, ada TI ya, teknik industri. Ya, ini agriculture engineering. Nah, jadi ini ada ininya ya. Jadi kalau kita klik ini, kita lihat ininya ya. Isinya apa ada nih? Klik kanan ya. Jika ini ya. Jadi beberapa teknik analisis dalam penelitian dan kajian teknologi pertanian. Nah, ini pasti jurnalnya tentang berbicara tentang sistem ya, analisis sistem. Nah, ini penyuruh panjang stek akar, terhadap pertumbuhan stek akar sukun. Nah, ini sudah agak ini ya, agak ke budidaya. Ya. Nah, ini macam-macam ya. Karena pengertian teknologi itu adalah bagaimana teknologi dalam bidang pertanian macam-macam. Jadi ini ya, ada teknik pertanian tapi lebih sedikit kelihatannya ya, lebih banyak teknologi budidaya. Jadi kita balik lagi. Nih AgroScience Tech, jurnal ilmu teknologi pertanian. Nah, ini Babel. Woi, hebat ini. Bangka Belitung S2. Unsri S8, S10 ya. Jadi kalian ini masih buat di himpunan ya, buat sudah ada dulu kita jurnal kita, tapi karena tidak terurus, jadi ini mestinya himpunan atau apa bisa ini ya, bisa ini Babel di Babel. Adik kelas kita baca ini ya, lebih tinggi kita. Ini jurnal teknologi pertanian Andalas, ya, teknologi pangan, ya, Teknotan, industri teknologi pertanian, jurnal pendidikan teknologi pertanian, Agrotekno, ya, macam-macam. Ya, ada lagi namanya Agritech. Agritech. Nah, ini jadi yang banyak saya ini. Nah ya, ini Agritech Gajah Mada, ya, S2. Ya, ini cukup bagus. Yang sering kemarin yang kita rujuk itu saya ambil semua dari Agritech. Jurnal Agritekno, Unhas, S4 ya. Jurnal Ilmu Pertanian Agritech, Muhammadiyah Purwokerto, S4 ya. Banyak lagi ya. Oke. Ya. Nah, jadi kita sudah katakan minimal S4. S4 juga paling banyak 20%, yang 80%-nya S1, S2, S3. Boleh jurnal internasional? Boleh. Bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ya, asal jangan bahasa Mandarin, aku tidak acoh. Ya, tapi Pak, boleh nggak? Boleh. Kan ada abstraknya dalam bahasa Inggris kan, kita bisa baca. Atau kita masukkan di Google Translator, bisa kita baca. Ya, jadi ini yang disebut dengan jurnal-jurnal tadi yang bermutu. Oke. Stop sharing. Kemudian kita lanjut ke sini. Oke. Tadi bisa kelihatan ya, kita sudah kembali ke layar asli. Halo? Halo? Iya. Tidur kalian nih. Oke ya, kita lanjut terakhir. Topik terakhir hari ini. Mudah-mudahan bisa ya. Iya, Pak. Nah, dia tadi ini jurnalnya. Ini kita buka dulu. Oke ya. Ini yang topik terakhir kita. Mudah-mudahan dalam 5 menit bisa kita selesaikan. Waktunya sudah lewat sebetulnya. Cuma saya minta kalian bersabar sebentar karena kita tadi putus-putus.
Ini jurnalnya kelihatan? Jahe merah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya. Jadi Iya, kalau kelihatan. kita membaca contoh ini ya mana dulu? Nah, ini ya saya tandai ini ya, kita perbesar. Oke. Kalau kita baca yang saya tandai ini ya, ini pola spektrum inframerah yang kompleks menyebabkan interpretasi secara langsung dan visual. Kelihatan ya yang saya tandai ya? Kelihatan. Halo? Iya, Ya, Pak. langsung dan visual menjadi tidak mudah. Untuk lebih memudahkannya diperlukan bantuan teknik kemometrik seperti analisis multivariat, GAD dan kawan-kawan 2012. Keuntungan dari penggunaan teknik kemometrik untuk interpretasi spektrum inframerah adalah kemampuannya dalam mengkaitkan profil spektrum dengan informasi tersembunyi yang dikandung oleh contoh. Zhou dan kawan-kawan 2005. Telah banyak penelitian yang menggabungkan penggunaan spektrum sidik jari FTIR dengan chemometrik dengan tujuan identifikasi, autentifikasi maupun diskriminasi tumbuhan yang berkerabat dekat. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, kalau kita baca alinea ini, apa yang menjadi inti dari, jadi kalau kita mau merujuk, kita lihat supaya memparafrase yang baik, kita lihat apa sih yang ingin disampaikan oleh kalimat, oleh paragraf ini. Ya. Ya, coba kita baca sekali lagi pelan-pelan. Kalian baca, saya baca. Oke ya. Jadi kalau kita lihat disampaikan di sini ya. Saya lepas ininya. Di sini ya ada kata-kata kunci. Teknik nggak bisa. Ya, teknik chemometrik ya. Dan chemometrik dan mengkaitkan profil ya. Ya, teknik chemometrik seperti analisis multivariat ya, dan mengkaitkan profil spektrum dengan informasi tersembunyi oleh contoh ya. Jadi pola spektrum infrared menyebabkan interpretasi secara langsung dan visual menjadi tidak mudah. Nah, untuk memudahkannya kita mesti mengkaitkannya dengan teknik chemometrik ya. Telah banyak menggabungkan penggunaan spektrum sidik jari FTIR dengan chemometrik dengan tujuan ya. Jadi apa intinya? Intinya adalah kalau kita lihat sini penggabungan ya, ini ya, penggabungan spektrum FTIR dengan chemometrik memudahkan kita mengidentifikasi autentifikasi maupun diskriminasi bahan ya. Jadi apa? Sekali lagi ya, kita lihat di sini kalimat kuncinya adalah apa? Ya, penggabungan antara spektrum sidik jari FTIR dengan chemometrik membuat kita mampu mengidentifikasi, mengautentifikasi maupun mendiskriminasi mendiskriminasi sampel atau contoh ya. Nah, oleh karena itu ya kita bisa buat di sini kita tambahkan dulu
Ya. Kita bisa tambahkan, kita share lagi. Oke. Ya. Ya. Ya, jadi bisa kita katakan tadi apa? Saya tulis penggabungan spektrum FTIR dengan chemometry teknik membuat orang dapat mengidentifikasi autentifikasi dan menghitung konsentrasi sampel. Ya, jadi ini adalah inti dari alinea tersebut. Ya, jadi bagaimana kita memparaphrase-nya? Kalau saya lebih senang menggunakan seperti yang ini, ya, penggabungan spektrum FTIR dengan teknik chemometry membuat orang dapat mengidentifikasi, autentifikasi, dan mengidentifikasi sampel. Ya, bisa kita buat dengan kalimat yang lebih baik lagi, ya. Dan kemudian kita kasih tanda kutip tadi, siapa nama pengarangnya, tahun berapa, 2019 kalau nggak salah. Ya, jadi ya walaupun tadi kita lihat ada rujukan-rujukan yang dia tulis, tapi itu hanya menunjukkan apa yang ingin disampaikannya. Ya, yang ingin disampaikan adalah menggabungkan spektrum FTIR dengan teknik chemometry. Terus kalau kita mau tulis lebih bagus, boleh kita tulis dengan kalimat kita sendiri. Kalimat ini tadi, ya, ini kan masih kurang bagus ya, ditulis dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya? Oke. Halo? Ada? Oke, ya. Jadi nanti yang tugas kalian adalah kita kasih lihat lagi. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi jurnalnya, mana tadi jurnalnya? Oh. Ya, jurnalnya ini. Jadi setiap alineanya ini, ya, ada ininya.
ada hal-hal yang ingin disampaikan. Ya. Nah, tugas kalian dari depan sini, dari pendahuluan, ya, dari pendahuluan sampai ini, sampai ini ya, metode nggak masuk ya. Dari pendahuluan sampai ke sini, sebelum analisis yang panjang ini, membuat apa sih yang dimaksud oleh masing-masing alinea ini, apa yang ingin disampaikan. Seperti ini tadi kan, ya, yang ingin disampaikannya adalah teknik kemometri agar dapat mengungkap informasi yang tersembunyi. Nah, ini sudah beda tadi dengan yang saya katakan ya. Penggabung pola spektrum inframerah dengan teknik kemometri dapat mengungkap informasi yang tersembunyi yang dikandung oleh contoh. Ya. Nah, ini setiap ini ya, kalau kita membuat abstrak ya, seperti itu. Setiap alinea kita punya ininya. Ya. Nah, setelah itu, setelah kalian punya ini, kemudian kalian simpulkan apa kesimpulan yang kalian dapat dengan menulis itu. Ya. Jadi lebih baik seperti ini, kita membuat paraphrase-nya, ya, membuat intinya apa atau ringkasannya. Ya. Jadi ini tadi penggabungan pola spektrum inframerah dengan teknik kemometrik membantu kita mengungkap informasi yang tersembunyi pada sampel. Oke? Ya, nanti saya berikan tugasnya dan sekalian tempat mengumpulkannya sama seperti biasa ditulis tangan ya dalam A4. Oke? Sekian, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya Pak, mau bertanya Pak. Gio. Ya. Pak, soal scan-nya Pak, boleh tidak pakai aplikasi Pak ya? Nah, kadang-kadang agak geser-geser ya. Karena kalau pakai ini, terserah kalian kalau kalian bisa membuat dia tidak geser-geser. Kadang-kadang seperti saya aplikasi itu kadang-kadang seperti di foto. Ya, kalau seperti di foto, repot saya membukanya. Ya, repot saya membuka. Tapi kalau kalian bisa membuatnya bagus, ya tidak apa-apa. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Kalau hasilnya sama, tidak apa-apa, boleh. Ya. Ada? Ada lagi? Pak, Duanti ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Agak kuat dikit, kurang jelas. Iya, untuk tugasnya ini hanya jurnal yang ini saja atau ditambah dengan 9 jurnal yang kemarin ya, Pak? Bisa nggak? Halo? Halo? Ya, bisa nggak kalau diketik kalau ke komputer? Pertanyaannya, Pak. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu untuk tugas tadi apakah hanya satu jurnal yang tadi saja, Pak? Yang Enggak. pendahuluan. Kan kemarin kan saya ada kasih 9 jurnal ya.
Iya, Pak. berapa jurnal itu ya? Hanya saya bilang dua ya, 2 jurnal. 2 jurnal saja, Pak. Ya, 2 jurnal. Kemudian setiap alineanya kalian inti seperti tadi. Ya, dibuat ininya sampai itu ya, sampai bahan, metode dan bahan. Metode dan bahan enggak usah. Ya, metode dan bahan dan seterusnya, hasil dan pembahasan enggak usah. Yang hanya di pendahuluan sampai ke bahan dan metode. Setiap alineanya kalian buat seperti itu dan dirujuk. Ya, misalnya tadi seperti tadi kan alinea keberapa itu ya? Dirujuk adalah si A kan? Ya enggak? Ya, si A. Jadi nanti kalau di daftar pustakanya tetap ada 1 cuma namanya. Jadi karena ada 2 jurnal, 2 daftar pustaka jadinya ya. Daftar pustakanya hanya ada 2 penulis. Oke. Nah, jurnal yang mana Pak? Kalian boleh pilih dari 9 itu. Bebas memilihnya. Jadi setiap orang beda-beda kan? Ya. Nah, tentu ya kalimatnya tidak boleh sama. Misalnya saya merujuk jurnal yang alinea yang sama kan? Tidak boleh sama kalimatnya karena setiap orang mesti menulisnya beda-beda. Ya, saya aja tadi dengan 2 kali melihat sudah 2 agak beda kan yang saya tulis. Ya, yang saya tulis agak beda. Jadi seperti itu. Ya, karena kalau persis sama nanti antara kawan dengan ininya itu kita sebut plagiat. Jadi diketik ya. Diketik. Oh, oke. Nggak usah di ini. Jangan di Oke lah, pakai PDF ya. Pakai PDF diketik. Boleh tulis tangan, boleh diketik. Ya. Kalau misalnya nggak ada, Pak laptopnya ketinggalan atau apa, boleh tulis tangan. Tapi diketik juga boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Itu kita rupanya masih ada 10 menit lagi. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, ya. Kalau tidak ada, sekian kuliah kita. Sampai jumpa ya.